Yo, selamat datang melanjutkan kisah Shadow Sang Assassin. Siapkan kopi dan cemilan, semoga video ini menghibur. Jika sudah siap, kita mulai. Chapter 29 dimulai dengan Shadow yang sedang berhadapan langsung dengan bos Golden Arthropod. Dia melancarkan instant Shadow Slash, namun serangannya tidak menghasilkan damage sebesar biasanya. Dia sadar karena lawan bisa melihatku meski dalam mode stealth, efek itu aktif. Untungnya skill legendarisnya aktif. 3 dari 9 tebasan Shadow Slash mengenai titik lemah target menghasilkan 3 kali lipat damage. Di kejauhan, party Grey Rose yang sedang bersembunyi mengamatinya dengan ngeri. Gila banget. Satu skill langsung mengurangi sepertiga HP Golden Arthropod itu. Shadow melanjutkan serangannya dengan Venom Dart, namun damage-nya kecil. Dia tahu skill Silver itu sudah tidak sebanding lagi. Saat bos itu menyerang balik, Shadow mengelak dengan lincah. Party Grey Rose kembali terkejut. Gila, kecepatannya segini? Reaksinya juga luar biasa, dan dia tahu persis pola serangan bos. Shadow terus bergerak lincah, teringat masa lalunya sebagai warrior saat dia harus belajar menghindar sendirian karena Qin Xiaoyu tidak becus melakukan heal. Dia berpikir bahwa bos ini jauh lebih mudah daripada Golden Ghost Ship yang memiliki serangan tak terhindarkan. Ketika health boss menipis dan mencoba kabur, Shadow menghabisinya dengan satu Venom Dart terakhir. Sistem mengumumkan kematian bos Gold. Anda mendapatkan 7 poin evolusi. Shadow segera menggunakan Greedy Hand pada jarahan itu. Notifikasi membanjiri layarnya. Mantap, satu bos Gold memberikan 28 poin evolusi, hampir 2000 hari lifespan tradable. Dia mendapatkan skill book baru, Dark Light Shield tingkat gold, yang bisa mengubah persentase dodge menjadi perisai imun. Dia langsung mengevolusikannya ke tingkat legendary yang memberinya 7 lapis perisai. Dia lalu menghabiskan 16 poin lagi untuk meningkatkan Venom Dart ke tingkat jade, melipat gandakan damage-nya. Dia juga memakai 2 equipment baru, Ring of Agility Platinum dan Heavy Red Leather Gloves Gold. Dia menghitung kemampuan bertahan hidupku meningkat drastis. Party Grey Rose mendekatinya. Bos, ada nggak skill atau equipment yang bisa kupakai? Shadow menawarkan skill book Mage Gold Frost Bullet seharga 800 hari. Grey Rose kaget dengan harganya, tapi Shadow menjelaskan itu skill level 7 bukan 5. Grey Rose langsung setuju. Aku beli 800 hari, jadi deal. Setelah mereka pergi, Shadow merencanakan langkah selanjutnya untuk membeli lebih banyak koordinat bos. Tiba-tiba dia menerima pesan dari Wang Meng. Bos, sebelumnya orang bernama Little Xiao dari tim kami minta aku menghubungimu. Dia ingin memberimu sebuah skill book. Shadow mencibir, Qin Xiaoyu mau memberiku sebuah skill book? Jangan-jangan sampah tingkat bronze. Dia merasa konyol karena Qin Xiaoyu mencoba mendekatinya setelah dia membunuh Song Fei. Dia membalas Wang Meng biarkan dia menyimpan sampah itu untuk dirinya sendiri. Di tempat lain, Qin Xiaoyu menatap pesan balasan itu dengan kaget. Shadow lalu mengirim pesan lagi ke Wang Meng untuk menjual si salutnya. Wang Meng setelah menerima barang bertanya dengan hati-hati, Song Fei, apa itu kau bos? Siapa yang melakukannya? Shadow terdiam sejenak. Dia tahu Wang Meng adalah temannya dan pasti tahu dia sedang offline saat Song Fei terbunuh di dunia nyata. Dia sadar ini adalah pertanyaan dari pihak berwenang. Dia menatap lurus ke depan dan menjawab, itu benar, aku membunuhnya. Dia berpikir ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menguji reaksi otoritas Daxia. Chapter 22 dimulai dengan Anyu yang berjalan mendekati Shadow di dalam kota. Dia menatapnya dan bertanya, Bos, apakah Anda mengakui bahwa Anda membunuh Song Fei? Shadow dengan tenang menjawab, benar. Anyu menjelaskan bahwa mereka sudah melakukan penyelidikan dan Shadow adalah tersangka utama. Namun, dia melanjutkan bahwa Song Fei dan Jiang Li memang berniat jahat dan Dajiang Group telah menculik serta menyiksa pemain. Oleh karena itu, tindakan Shadow bisa dianggap sebagai pembelaan diri. Shadow mengerti bahwa pemerintah sedang mencoba bekerja sama dengannya. Dia memutuskan untuk menjual equipment platinum miliknya yang tidak terpakai
pakai karena pemerintah adalah sumber lifespan yang terjamin. Shadow kemudian memamerkan semua jarahannya. Anyu, Wang Meng, dan yang lainnya terbelalak kaget melihat tumpukan equipment platinum dan gold. Black Plum cemberut kalau dia dipanggil Xiao Shui, lalu aku jadi dipanggil Xiao Hei. Shadow yang mendengarnya bercanda, kalau nggak mau dipanggil Xiao Hei, ya panggil saja Xiao Heizi. Shadow menawarkan paket equipment platinum dan gold seharga 16.000 hari lifespan. Anyu langsung setuju tanpa menawar dan sekalian melunasi utang Wang Meng dan Xiao Shui. Total lifespan Shadow kini mencapai 60 tahun lebih atau 22.000 hari, setara dengan 400 juta uang tunai di dunia nyata. Anyu lalu mengajak Shadow dalam misi penyelamatan pemain yang ditawan Dajiang Group. Shadow menolak, tapi dia memberikan informasi penting. Dia mengorbankan lifespan dan membawa kekuatan dari game ke dunia nyata. Anyu langsung sadar betapa mendesaknya situasi ini. Jika Dajiang Group mencapai level 10 dan menarik kekuatan mereka, misi penyelamatan akan jauh lebih sulit. Setelah party Wang Meng pergi, Shadow membuka lapak di alun-alun, tapi kali ini untuk membeli koordinat bos. Tiba-tiba seorang bawahan Jiang Li yang tidak tahu apa-apa mendekatinya. Dia menawarkan 300 juta dan saham perusahaan agar Shadow membantu Jiang Li naik level. Para pemain di alun-alun tertawa terbahak-bahak. Mereka memberitahu pria itu bahwa Shadow sudah membunuh Song Fei dan Jiang Li di dunia nyata. Lau Mau, si pemain berwajah badut, muncul sambil menangis dan tertawa. Dia bersaksi bahwa Jiang Li telah menjebaknya, menyiksanya, dan memaksanya menjadi budak lifespan. Dia berseru wanita menyebalkan itu memang pantas mati. Bawahan Jiang Li itu langsung kabur ketakutan. Adegan berpindah ke Qian Shishi yang juga dikenal sebagai Sekop A yang sedang bersama dua pria asing. Para pemain lain berbisik ngeri dan menjauhinya, menyebutnya sebagai pembunuh pemain. Qian Shishi mengeluh, HMPH, menurutku game ini juga nggak sehebat itu. Cukup keluar sedikit uang saja sudah bisa beli banyak equipment. Dia kesal karena game itu membuatnya terjebak di Daxia dan tidak bisa terbang ke Amerika Utara untuk bertemu kekasih asingnya. Dia menggoda salah satu rekannya, Tony, yang menyombongkan diri bahwa pria di negaranya lebih unggul. Tiba-tiba, Qian Shishi mendengar bahwa Song Fei yang dia anggap sampah telah dibunuh oleh Shadow. Matanya berbinar. Meskipun dia pria dari Daxia, tapi bagaimanapun dia adalah yang terkuat di dunia. Aku bisa dengan enggan mencoba mengenalnya. Dia menyeringai licik memikirkan sebuah rencana. Karena si Shadow itu bisa membunuh Song Fei, maka membunuh orang biasa seharusnya lebih mudah kan? Dia berencana menyewa Shadow untuk membunuh Qin Feng, pria yang telah menolaknya. Dia yakin Shadow tidak akan menolak bayaran 3.000 lifespan. Kau akan segera mati, Qin Feng. Chapter 23 dimulai dengan party Jiang Wei yang sedang bertarung melawan monster lumpur. Salah satu anggota party, Jiang Wei, baru saja terkena serangan dan berteriak, "Hu F!" Xiao Yu, lain kali kalau kamu mau heal aku, bisa nggak jangan sampai mepet banget? Hampir saja aku ketemu leluhurku. Qin Xiao Yu yang berdiri jauh di belakang membalas dengan ketus, ngamuk-ngamuk. Kenapa sih? Kamu kan nggak mati. Dia kemudian mengumumkan bahwa tingkat laparnya sudah 90% dan dia akan lockout untuk makan. Dia segera menghilang bersama temannya. Chuyan meninggalkan Jiang Wei yang menatap tempat mereka menghilang dengan marah. Tunggu saja, cepat atau lambat aku akan mencabik-cabikmu. Adegan berpindah ke dunia nyata. Qin Xiaoyu berada di kamar barunya yang mewah, memegangi perutnya. Lapar banget. Dia melihat ponselnya dengan frustrasi. Apa-apaan ini? Semua layanan pesan makanan tutup. Nggak ada kurir yang ambil pesanan juga. Dia bertanya-tanya apakah semua orang sudah pindah ke game. Dia lalu teringat masa lalunya saat Qin Feng selalu memasak untuknya. Aku sama sekali nggak perlu bergerak, bahkan nggak perlu mikir. Dia dengan cepat menepis ingatan itu, mengepalkan tinjunya di depan cermin. Semangat, kamu pasti bisa melakukannya. Tanpa Qin Feng, kamu pasti bisa hidup lebih baik. Sementara itu, kembali di dalam game, Shadow sedang berada di pantai. Dia dengan mudah menebas monster kepiting raksasa. Huff,
Dalam waktu lebih dari 1 jam berhasil membunuh 4 bos silver. Dia menghitung keuntungannya. Setiap bos memberinya 16 poin evolusi dan 3.900 hari lifespan. Equipmentnya sekarang sudah level gold atau lebih tinggi dan kecepatan cooldownnya meningkat drastis. Dia merenung, menyadari bahwa untuk melawan bos platinum dia harus meningkatkan kelasnya agar level stealth-nya naik. Dia memutuskan kembali ke kota kecil dulu, hubungi orang-orang resmi dan jual semua barang. Tujuannya adalah mengambil first kill boss tingkat platinum sendirian. Dia kembali ke kota kunang-kunang dan bertemu dengan An Yu dan Wang Meng. Dia menjual setumpuk jarahannya membuat total lifespan-nya menjadi hampir 40.000 hari. Tiba-tiba seorang pria mendekatinya. "Hei, kau pasti Sikan. Aku punya misi pembunuhan nih. Mau ambil atau enggak?" Shadow mengabaikannya dan berjalan pergi. Pria itu bergegas mengejarnya. Tunggu, jangan pergi dulu. Cuma bunuh orang biasa bernama Qin Feng. Dia menawarkan 3.000 hari lifespan tradable. Shadow berhenti. Dia berbalik, matanya menatap tajam. Membunuh Qin Feng? Dia langsung curiga, menarik. Siapa yang ingin membunuhku? Dia menduga pria ini hanyalah pesuruh dan dendam ini berasal dari sebelum game dimulai. Satu nama muncul di benaknya, Qian Shishi. Dia ingat pernah menolak ajakan wanita itu. Shadow menyeringai. Menarik juga. Aku belum mencarimu, tapi kau malah datang mencariku duluan. Dia sadar tujuan utamanya pasti untuk menjalin hubungan dengan Shadow. Dia lalu berkata pada pria itu, "Baik, aku terima pekerjaan ini. Bayar setengah uang muka dulu. Kapan harus bertindak? Aku yang tentukan." Pria itu yang ternyata adalah Dong Fangxian segera mentransfer 1.500 hari lifespan. Transaksi selesai. Dia lalu memberikan informasi alamat Qin Feng. Shadow melihat alamat itu, ternyata benar-benar tempat tinggalku. "Baik, kalian tunggu saja." Saat Shadow berbalik, Dong Fangxian mencibir di belakangnya. "HMPH, cari-cari apa? Ujung-ujungnya juga sama saja kerja untuk nona itu karena uang." Tiba-tiba, wanita yang pernah menjebak Shadow di gua mendekatinya lagi. "Brother, mohon tunggu sebentar. Dengar-dengar kamu sedang mengumpulkan koordinat bos. Aku punya koordinat bos gold. Kamu mau ambil atau tidak?" Shadow bertanya apa nama bosnya. Plague Warlord. Shadow tahu bos itu memiliki aura racun yang kuat, tapi baginya itu hanya soal beberapa skill saja. Chapter 24 dimulai dengan Black Plum yang memandu Shadow ke dalam gua yang gelap. Dia menunjuk ke depan. Tepat di sana, Shadow lalu membuka panel transaksi dan menyerahkan 100 hari lifespan sebagai bayaran. Setelah transaksi selesai, Black Plum tampak gugup. "Brother, ada sesuatu yang perlu kuperingatkan padamu. Sebenarnya ini adalah jebakan." Dia mengaku bahwa party yang menyuruhnya memiliki item anti-stealth level 2. Rencana mereka adalah membiarkan Shadow melawan bos, lalu mereka akan datang untuk membunuhnya. Dia mengungkapkan bahwa misi utamanya adalah mendekati Shadow untuk menyelidiki identitas aslinya di dunia nyata. Dia mengaku terpaksa karena diancam di dunia nyata dan berharap Shadow akan membunuh orang di baliknya. Dia memberitahu Shadow bahwa dalangnya adalah Dong Fangxian yang memiliki ID Xian Yun, orang yang sama yang mencoba merebut loot Golden Ghost Chip. Shadow tertawa kecil menganggap rencana itu kekanak-kanakan. Dia berkata, "Anggap saja sekalian membunuh seekor anjing." Dia menyuruh Black Plum untuk pura-pura mengikuti rencana mereka. Shadow melangkah maju sendirian ke dalam gua. Black Plum yang kini sendirian di pintu masuk gemetar ketakutan. Dia yakin Shadow akan mati. Dia ingat Dong Fangxian pernah membawa 18 orang untuk melawan bos itu dan semuanya tewas dalam setengah menit karena serangan racun area yang mematikan. Di dalam gua, Shadow berhadapan dengan Plague Warlord. Dia tidak membuang waktu. Dia langsung mengaktifkan Graceful Liberation, Weakness Effect Magnification, dan Slit Throat. Dengan semua buff aktif, dia melesat maju dan melepaskan instant Shadow Slash. Rentetan tebasan biru dan angka damage yang masif meledak di tubuh bos menghasilkan lebih dari 80.000 damage dan langsung menguras 2/3 health bar-nya dalam satu serangan. Black Plum menutup mulutnya dengan shock. APA. Lebih dari 80.000 damage?
Dia ini masih manusia. Shadow berdiri tenang menunggu cooldown skillnya pulih. Tepat pada saat itu, party Dongfangxian menyerbu masuk ke dalam gua dipimpin oleh bos wanita Black Plum. Semuanya bersiap masuk ke dalam gua bunuh bosnya. Wanita itu maju dan mengangkat perisai emasnya berpura-pura menghalangi mereka. Shadow melirik perisai itu, shield tingkat gold. Shadow tidak tertarik pada drama itu. Dia melesat maju, melepaskan instant shadow slash sekali lagi. Dalam sekejap dia menebas seluruh party Dongfangxian, membantai mereka semua. Dia kemudian mendarat di atas tumpukan mayat mereka dan mengaktifkan Curse of Blooming Flower, bunga-bunga merah darah yang mengerikan mekar dari setiap mayat. Melihat pembantaian itu, Black Plum sangat ketakutan. Terlalu mengerikan. Dia bersyukur telah berkhianat pada Dongfangxian. Dia mendekati Shadow dan menawarkan diri, "Brother, kalau kamu butuh layanan spesial, kamu juga bisa mencariku. Untukmu, aku akan beri gratis selamanya." Shadow yang sedang menjarah bos hanya meliriknya, "Oh, jadi dia dari bisnis itu." Dia lalu menghilang. Dia telah membunuh bos dan mendapatkan 7 poin evolusi serta 595 hari lifespan. Dia mencatat bahwa membunuh para pemain tadi tidak menghasilkan banyak lifespan. Dia muncul kembali di depan Black Plum yang masih menunggu. "Kau belum pergi juga?" Wanita itu tersentak kaget dan segera lari. Shadow memeriksa jarahan bosnya dan matanya berbinar. Akhirnya keluar satu lagi. Dia mendapatkan skill book Platinum Moment of Absolute Darkness. Ini adalah skill AOE yang membutakan musuh. Hebat, aku pelajari ini. Dengan begini, bahkan jika bos punya level anti-stealth yang tinggi, itu tidak akan mempengaruhi efisiensi damage-ku lagi. Chapter 25 dimulai dengan Shadow yang memeriksa senjata platinum barunya, Plague Blade. Dia merasa sangat produktif, kini memiliki 98 poin evolusi dan hampir bisa meningkatkan Greedy Hand lagi. Dia melihat bar EXP-nya, kurang lebih 10.000 XP lagi untuk naik class job. Langsung farming monster kecil saja. Dia lalu berdiri di pantai dengan mudah membantai monster-monster kerang dan udang kecil. Setelah membunuh monster terakhir, dia bergumam, saatnya untuk naik ke level yang lebih tinggi." Cahaya keemasan terang meledak menyelimuti tubuhnya. Sebuah notifikasi sistem muncul. Shadow class Anda telah naik level. Current level 0 menjadi level 1. Shadow merasakan kekuatan baru mengalir di tubuhnya. Bonus atribut kelasnya meningkat 3 kali lipat. Dia juga mendapatkan 3 pasif baru yang sangat kuat. Pertama, dia sekarang bisa menggunakan skill menghilang saat dalam status stealth, yang berarti dia bisa tak terlihat selamanya. Kedua, level stealth-nya meningkat dari +1 menjadi +2. Dan ketiga, serangan dari luar jangkauan penglihatan musuh kini memberikan 3 kali lipat damage. Dia mengepalkan tangannya. Pantas saja disebut sebagai hidden profesi terkuat. Tepat saat itu, sebuah pengumuman global muncul. Pemberitahuan, sudah ada 7 pemain di wilayah kota Jianghai yang mencapai level 10. Gerbang teleportasi menuju God's Abandoned Continent akan dibuka dalam 10 menit. Shadow memeriksa leaderboard dan melihat nama-nama sekutunya seperti Grey Rose, Wang Meng, dan Black Plum. Dia menyadari berkat equipment yang dia jual, tatanan dunia sudah berubah dari kehidupan lalunya. Adegan berpindah ke dunia nyata di sebuah kantor polisi. Seorang atasan menerima laporan. Lapor semua anggota utama dari kelompok kriminal perusahaan Dajiang telah ditangkap. 3 anggota lainnya masih di dalam game dan tidak bisa ditangkap. Sang atasan memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi Anyu agar memaksa mereka lock out. Dia menjelaskan bahwa tubuh asli mereka akan lapar dan terpaksa keluar untuk makan. Dia lalu bergumam sendiri, "Operasi kali ini bisa berjalan semulus ini semua berkat Shadow." Dia berterima kasih atas informasi Shadow tentang Dajiang dan fakta bahwa skill bisa dibawa ke dunia nyata. Jika mereka terlambat, Jiangli yang sudah level 10 bisa menyebabkan banyak korban. Dia menyatakan Shadow adalah aset yang tak tergantikan bagi negara Daxia kita.
Kembali ke dalam game, Guisue alias Xiao Sue menemukan Shadow di kota kunang-kunang. "Bos, tak disangka kamu ternyata pahlawan besar." Dia menjelaskan bahwa pihak resmi telah membersihkan namanya, menyatakan pembunuhan Song Fei dan Jiang Li adalah atas mandat resmi. Shadow mengerti ini adalah cara pemerintah untuk mempermudah kerjasama. Dia meminta Xiao Sue melacak Dong Fangxian, tapi target itu belum lockout. Shadow memutuskan untuk tidak menunggu. Yang paling mendesak sekarang adalah segera pergi ke God Abandoned Continent. Dia berjalan ke portal teleportasi utama. Para pemain lain di sana, termasuk Hunter dengan skill anti-stealth, melihat portal aktif tapi tidak melihat siapapun. Ya jelaslah, itu pasti si bos Shadow. Hunter itu terkejut karena anti-stealth level 2 miliknya tidak bisa melihat Shadow sama sekali, membuktikan level stealth Shadow jauh lebih tinggi. Shadow tiba di benua baru. Dia berdiri di tengah reruntuhan kota yang hancur. Ini adalah reruntuhan kota Jianghai yang sudah sangat aku kenal. Dia menjelaskan bahwa lokasi di game ini sama persis dengan di dunia nyata. Tiba-tiba monster digger level 11 meledak dari tanah. Shadow dengan mudah menghindar menggunakan Shadow Sneak dan langsung membunuhnya dengan instant Shadow Slash. Dia terus bergerak melewati reruntuhan, membantai monster dengan cepat. Di sini tidak ada lagi zona aman. Monster bersembunyi di segala penjuru. Dia tahu dia harus menemukan tempat perlindungan, dan tempat perlindungan terbaik di reruntuhan kota Jianghai ada di barat laut. Itu adalah tempat perlindungan dari Guild God Slayerku di kehidupanku yang lalu. Chapter 26 dibuka dengan party Wang Meng yang tiba di God's Abandoned Continent melalui portal teleportasi. Mereka melihat sekeliling dengan kaget pada reruntuhan kota modern. Benar juga, menara di kota Jiangnan masih ada. Black Plum yang dipanggil Xiao Heiji mencari-cari Shadow, tapi Anyu mengingatkannya bahwa Shadow bisa menghilang. Tiba-tiba segerombolan monster merah mengerikan menyergap mereka. Wang Meng langsung mengangkat perisainya sementara Gu Yixue merapalkan Spirit Protection. Monster-monster itu menyerang dengan brutal. Wang Meng berteriak, "Hati-hati, monster biasa di sini. Serangannya bahkan lebih kuat dari bos tingkat silver di kota kecil." Sang archer di tim mereka menggunakan binding shot untuk mengikat satu monster. Anyu melihat itu dan memberi komando, "Monster ini lemah terhadap kendali. Serang habis-habisan, hancurkan mereka." Black Plum melepaskan Prophetic Fireball dan mereka berhasil mengalahkan gelombang pertama. Wang Meng meminta Xiao Sue untuk menerbangkan burung hantunya dan memeriksa area sekitar. Xiao Sue kembali dengan wajah pucat. Tempat ini dipenuhi monster, jumlahnya terlalu banyak. Pertarungan mereka tadi telah menarik perhatian lebih banyak monster. Dia juga melaporkan, dan aku tidak melihat zona aman sama sekali. Wang Meng menjadi cemas, menyadari ini adalah game bertahan hidup. Dia datang hanya sekitar 10 menit lebih awal dari kita, seharusnya belum pergi jauh. Selama kita menemukannya, kita akan aman. Xiao Sue mencari lagi, tak ada bayangan orang pun. Tunggu. Dia melihat jejak cahaya keemasan di kejauhan. Ada cahaya terang di arah barat laut. Itu barang-barang yang didrop setelah monster mati. Anyu langsung mengerti, benar, itu pasti dilakukan oleh bos. Pasti inventory bos itu sudah penuh. Wang Meng berteriak, "Cepat pergi. Monster di sana sudah dibersihkan oleh Shadow. Tempat itu aman." Mereka mulai berlari mengikuti jejak Lut sambil melawan monster yang baru datang. Adegan beralih ke Shadow yang sedang seorang diri membantai monster. Dia melepaskan satu tebasan instant Shadow Slash yang kuat dan membersihkan seluruh area di depannya. Menghadapi monster-monster kecil ini hanya butuh sekejap. Tempat ini benar-benar surga untuk farming monster. Dia akhirnya tiba di tujuannya, sebuah lubang besar yang mengarah ke istana bawah tanah. Inilah yang disebut sebagai tempat persembunyian. Ini adalah tempat persembunyian terbesar di kota Jianghai, sekaligus markas Guild God Slayer milikku. Dia tahu tempat ini adalah dungeon yang dijaga oleh monster mekanik dan satu bos penjaga. Dia teringat betapa sulitnya merebut tempat ini di kehidupan lalunya, bahkan dengan tim elit level 15. Dia melompat turun ke dalam kegelapan. Tapi kali ini,
aku sendiri sudah cukup. Sebuah notifikasi muncul, Anda telah tiba di tempat persembunyian Land of Soul Purification. Di dalam aula yang gelap, 3 monster elemental spirit tingkat gold level 12 muncul dari bayang-bayang. Shadow tidak ragu sedetik pun. Dia langsung melepaskan Moment of Absolute Darkness, membuat ketiga roh itu buta. Dia kemudian menggunakan Instant Shadow Slash menebas mereka bertiga. Saat mereka dalam kondisi buta, semua seranganku akan mendapatkan peningkatan damage. Bahkan serangan biasa pun cukup untuk membunuh monster kecil level 12 ini dalam sekejap. Dia membersihkan seluruh monster di aula utama. Melihat jumlah monster yang bersembunyi di tempat ini, kalau semua monster di tempat ini sudah dibersihkan, seharusnya sudah cukup untuk mengevolusi sekali lagi Greedy Hand. Setelah monster terakhir jatuh, sebuah gerbang terbuka dan Boss Guardian akan muncul. Chapter 27 dimulai dengan pemain lain yang baru saja tiba di God's Abandoned Continent. Mereka mendarat di reruntuhan kota modern yang hancur dan langsung mengenalinya. Bukankah ini New York? Ini adalah reruntuhan London. Mereka sadar bahwa pemain dari daerah berbeda dipindahkan ke reruntuhan kota asal mereka. Tiba-tiba monster raksasa muncul membuat mereka lari menjerit ketakutan di antara puing-puing patung Liberty. Adegan berpindah ke reruntuhan Jianghai di mana party Wang Meng sedang beristirahat. Black Plum mengagumi Shadow. Kupikir kami sudah cukup kuat, tapi nyatanya kami hanya bisa bersembunyi di balik lutut sang bos sambil gemetar. Wang Meng dan Anyu kemudian mengikuti jejak monster yang telah dibersihkan Shadow, menemukan jalan yang dipenuhi tumpukan loot emas berkilauan. Sementara itu, Shadow sendiri baru saja selesai membersihkan sebuah istana bawah tanah. Akhirnya, semua monster kecil berhasil dibersihkan. Dia telah membunuh lebih dari 400 monster, 4 boss bronze dan 2 boss silver, membuatnya mendapatkan 205 poin evolusi. Dia hanya butuh 5 poin lagi untuk mengevolusi Greedy Hand. Dia menerima pesan dari Wang Meng tentang loot yang tertinggal. Dia memberitahu Wang Meng bahwa dia akan menjual lebih banyak equipment nanti dan memberi mereka koordinat bunker. Tiba-tiba, energi biru berderak dan berkumpul di tengah aula. Guardian telah muncul. Itu adalah Soul Purifier Faisaer, bos platinum level 15. Shadow, ingat bos ini memiliki 780.000 HP dan 3 fase. Di kehidupan lalunya, serangan petir bos ini hampir membunuhnya. Tapi sekarang aku bahkan tidak perlu lagi menahan skill single targetnya. Shadow langsung melesat maju dengan instant Shadow Slash dan Slit Throat. Bos itu membalas dengan memanggil sambaran petir besar dari langit. Shadow dengan agility up 2 poin dengan mudah menghindarinya. Aku bisa dengan mudah menghindar sebelum petir itu benar-benar jatuh. Kombinasi serangannya langsung menghapus 250.000 HP, memaksa bos masuk ke fase kedua. Soul Purifier itu menjadi kebal dan memanggil 3 bola petir. Shadow tahu dia harus menghancurkan bola-bola itu atau bos akan mengamuk. Dia teringat kegagalan timnya dulu karena Qin Xiaoyu marah dan berhenti bermain. Dia dengan tenang melemparkan Venom Dart, menghancurkan ketiga bola petir itu satu persatu. Fase ketiga dimulai. Bos itu melepaskan serangan petir area yang terus-menerus di seluruh lantai. Shadow mengenang betapa sulitnya fase ini di kehidupan lalunya. Tapi kali ini tidak perlu repot-repot seperti ini. Ada petir terus-menerus di tanah. Kalau begitu, aku akan menyerang dari udara. Dia melompat tinggi ke udara, menghindari badai petir di bawahnya, dan bersiap untuk serangan terakhir. Chapter 20 Up dimulai dengan Shadow yang melompat ke udara di atas badai petir bos. Dia mengaktifkan Dark Light Shield dan Graceful Release, lalu menukik ke bawah dengan Instant Shadow Slash menebas lurus menembus tubuh Soul Purifier. Serangkaian notifikasi meledak. Anda telah membunuh Soul Purifier tingkat Platinum. Selamat, Anda naik ke level 11. Dia mendapatkan 20 poin evolusi dan 15-20 hari lifespan. Pengumuman global pun bergema menyatakan dia adalah yang pertama di dunia yang membunuh bos tingkat Platinum. Dan yang terpenting, selamat, Anda menjadi penguasa Land of Soul Purification.
Shadow berdiri di aula yang kini sunyi. Dia tahu tempat persembunyian ini bisa dibawa ke dunia nyata dan memiliki barrier sihir menjadikannya tempat perlindungan paling aman di masa depan. Dia teringat markas guildnya dulu di tempat ini penuh dengan intrik. Kali ini aku tidak akan memilih jalan yang sama lagi. Aku akan berkembang sendirian hingga mencapai puncak. Di tempat lain, party Qin Xiaoyu sedang bertarung sengit. Tank mereka level 8 Gale Storm terbunuh oleh ayunan kapak bos. Dia hidup kembali dengan marah dan menyalahkan Qin Xiaoyu. Sialan, kapaknya bos sebesar itu, kau tidak bisa menghindar ya? Setelah Qin Xiaoyu membantah, tank itu marah dan keluar dari party, membuat bosnya langsung mengejar Cuyan dan membunuhnya. Kembali di titik respon, Cuyan yang ketakutan menyarankan mereka menyerah. Tiba-tiba pengumuman global pembunuhan bos Platinum oleh Shadow terdengar. Seluruh kota gempar, astaga, solo kill juga. Party Anyu juga tertegun. Di dalam istananya, Shadow mengalokasikan poin atribut barunya ke agility. Dia lalu menatap 205 poin evolusi yang baru dia kumpulkan. Dia menghabiskan 210 poin untuk meningkatkan Greedy Hand ke tingkat legendary. Skill itu kini memberinya 5 item loot tambahan, jaminan 100% naik 1 tingkat, dan bonus grid space arat slot. Dia segera menggunakannya pada sisa-sisa boss dan mendapatkan 100 poin evolusi lagi, membuatnya memiliki total 115 poin. Dia lalu memanggil summonnya untuk mengumpulkan semua loot di istana. Dia menggunakan sisa poinnya untuk meningkatkan semua skill utamanya. Shadow Stealth, Backstep Enhancement, dan Moment of Absolute Darkness semuanya naik ke tingkat epic. Dia lalu meningkatkan Curse of Blooming Flower menjadi legendary. Matanya membelalak kaget saat membaca efek barunya. Apa? Skill itu sekarang bisa menyerap 50% sisa lifespan non-tradable dari target secara bersamaan. Mulai sekarang aku tidak akan kekurangan lifespan non-tradable lagi. Ini benar-benar godly skill. Dia menerima pesan dari Black Plum. Bos, Dongfang Xian akhirnya logo out. Ku dengar keluarga mereka akan mengadakan pertemuan di restoran Jiangnan. Shadow membalas kerja bagus. Dia mengisi grid space-nya dan bersiap pergi cari Wang Meng, jual semuanya ke mereka. Dia muncul di depan Wang Meng dan Anyu, lalu menjatuhkan tumpukan besar loot platinum dan gold. Seperti biasa, aku yang menetapkan harga. Dia menjual semua sisa loot itu seharga total 80 hari lifespan. Anyu sangat gembira, Brother Shadow, terima kasih. Ya. Shadow lalu memberi mereka informasi tentang portal rahasia kembali ke kota awal, memperingatkan biayanya 500 lifespan, lalu dia menghilang. Anyu menatap tempat Shadow menghilang, matanya bersinar. Lihat kan, aku sudah bilang dia pasti orang yang bereinkarnasi. Chapter 29 dibuka dengan Qin Fong yang lock out dan duduk di tempat tidurnya di dunia nyata. Matanya bersinar dengan kekuatan dan dia membuka panel sistem di depannya. Dia memilih sinkronisasi level dan sinkronisasi job advancement. Sistem mengkonfirmasi kau telah menghabiskan 27.000 hari lifespan. Dia lalu melanjutkan, selanjutnya adalah ekstraksi skill. Dia mulai menarik satu persatu skillnya yang sudah berevolusi ke dunia nyata, menghabiskan ribuan hari lifespan untuk setiap skill. Shadow Sneak, Greedy Hand, Backstep Enhancement, Ghostly Blur, Instant Shadow Slash, Flower Blossom Curse, dan Dark Light Shield. Setelah selesai, dia melanjutkan ke equipment, mengekstrak sepatu invisibility dan Leontin pengikut. Dia telah menghabiskan hampir seluruh tabungannya, hanya tersisa 4 hari lifespan. Tapi sekarang kekuatanku di dunia nyata hampir sama dengan di dalam game. Dia tahu dia harus mendapatkan lebih banyak lifespan. Dia sadar Qian Shishi tahu alamatnya, jadi dia harus segera pergi. Dia mengaktifkan Greedy Hand di dunia nyata dan semua barang-barangnya tersedot ke dalam ruang penyimpanan skill itu.
Dia mengidentifikasi targetnya. Dongfang Xian berada di restoran Jiangnan. Dengan kecepatan barunya, dia melompat keluar jendela kamarnya dan melesat menembus malam. Di restoran Jiangnan, Dongfang Xian sedang makan malam bersama keluarganya. Dia berpikir licik, HMPH, setelah aku menangkap Shadow, aku akan memaksanya mengungkapkan rahasianya, lalu membuatnya mendapatkan lifespan untukku. Mereka semua bersulang untuk kebangkitan keluarga Dongfang. Tiba-tiba seorang pria tak dikenal muncul di pintu. Kau siapa? Sebelum mereka bisa bereaksi, Qin Feng memanggil summon-nya. Sosok devout follower yang mengerikan muncul di ruangan. Keluarga Dongfang panik. Ini monster dari game God Forsaken. Pengawal mereka menembakkan pistol, tapi pelurunya hanya menembus tubuh hantu itu tanpa efek. Summon itu mengamuk, membantai para pengawal. Dongfang Xian menatap ngeri saat Qin Feng, yang kini dia kenali sebagai Shadow, berdiri di tengah ruangan. Bunga-bunga merah darah mekar dari setiap mayat saat Qin Feng mengaktifkan Curse of Blooming Flower, mengakhiri pembantaian itu. Chapter 30 dimulai dengan Qin Feng yang berdiri sendirian di ruang VIP restoran Jiangnan. Dia dikelilingi oleh aura dan kelopak bunga merah darah dari skill Curse of Blooming Flower. Dia merenung, kali ini saat bertindak, efek dari Curse of Blooming Flower benar-benar berjasa besar. Skill itu telah melenyapkan semua mayat dan jejak darah, dan yang terpenting menyerap habis lifespan mereka, memberinya 2-3 tahun lifespan non-tradable. Di luar, mobil polisi tiba dengan sirene meraung. Petugas berlari masuk, mendapat laporan adanya suara tembakan dan jeritan dari ruang VIP keluarga Dongfang. Tapi saat mereka mendobrak masuk, mereka hanya menemukan ruangan yang berantakan. Tapi, kenapa tidak ada satu orang pun di sini? Mereka bingung, semuanya lenyap. Jauh dari sana, Qin Feng sudah memikirkan target selanjutnya, grup Qian. Dia tahu markas mereka ada di Amerika Utara, tapi Qian Shishi masih terjebak di Modu. Untuk menempuh jarak 300 km, dia sadar harus cari cara untuk dapat tunggangan. Dia kembali ke hotelnya dan login ke dalam game, muncul di reruntuhan God's Abandoned Continent. Masih ada beberapa bos tingkat silver dan gold di reruntuhan, bisa kita buru dulu. Tiba-tiba dia mendapat pesan dari Anyu. Bos, ada kabar bagus. Anyu melaporkan bahwa Xiaohei atau Black Plum secara tidak sengaja menemukan pintu masuk ke sebuah makam saat menghindari monster. Mereka masuk dan langsung dikejar oleh Vengeful Ghost tingkat gold level 12. Shadow menyeringai. Keberuntungan luar biasa memang. Gila, jalan di reruntuhan kota hanya karena salahkah malah bisa menemukan makam. Dia tahu ini adalah kesempatan langka lainnya dari si Akan Koi. Dia meminta koordinatnya dan segera pergi. Dia tiba di lokasi sebuah sumur besar yang menjadi pintu masuk. Sumur sebesar ini saja bisa jatuh saat berjalan. Xiaohei itu benar-benar berbakat. Dia melompat ke dalam kegelapan. Dia mendarat di Tomb of Resentment. Di depannya, sesosok Vengeful Ghost raksasa dengan mata merah menyala bangkit. Shadow menganalisisnya, tipe penyerang fisik dengan kekuatan serang dan jangkauan serangan yang sangat besar. Dia tahu Wang Meng yang memiliki 5.000 HP saja bisa kehilangan setengah darahnya dalam satu serangan. Jika aku terpukul, aku pasti akan mati. Dia langsung mengaktifkan Graceful Release dan Instant Shadow Slash. Serangannya hanya menghasilkan 80% damage karena pertahanan bos yang tinggi. Dia menindaklanjutinya dengan Slit Throat. Tiba-tiba bos itu mengangkat kaki raksasanya yang bengkak dan menginjaknya. Tidak bagus. Sebuah ledakan mayat hijau meledak melemparkan Shadow ke belakang. Untungnya Shadow Stealth terpicu, jika tidak aku pasti sudah mati. Dia tidak menyangka Bos Gold memiliki skill ledakan mayat. Setelah asapnya hilang, dia memeriksa jarahannya. Dia mendapat 1020 lifespan, 20 poin evolusi, dan 2 item platinum, skill book Dark Knight Ring Blade, dan Resentment Leather Armor. Dia segera mempelajari skill baru itu, sebuah serangan AOE berelemen gelap. Dia lalu mengevolusikannya ke tingkat epic, meningkatkan jangkauannya menjadi 12 meter dan damage-nya menjadi 100 poin.
Dia juga mengganti armornya dengan Resentment Armor yang memberinya tambahan HP dan pertahanan yang jauh lebih tinggi. Dia mengumpulkan sisa loot yang bisa dijual seharga 10.000 hari lifespan. Dia lalu menatap lebih dalam ke makam. Sekarang bisa masuk ke makamnya. Semoga bisa dapat equipment bagus. Kalau bisa dapat tunggangan, itu yang paling bagus. Dan sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Yang mau traktir kopi, link ada di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa.